Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang lanjutan Linux container untuk praktikum sebenarnya. Di depan layar teman-teman ini sudah ada online lab dari simulasi untuk Linux container. Di sini kita tinggal buka linuxcontainer.org/lxd/try-min-it, langsung terbuka online lab untuk mensimulasikan LXD. Ya, LXD kita baca LXD. LXD untuk Linux container. Simulasi untuk Linux container ini berbasiskan di sistem operasi Ubuntu. Jadi sistem operasi Ubuntu di sini untuk simulasi yang akan kita lakukan. Jadi kita tidak perlu untuk menginstal lagi, di dalamnya semua sudah ada, tinggal kita praktekkan. Oke. Langsung saja di sini dia akan membuat sesi baru. Oke, dia akan membuat sesi baru. Saya membahas tentang LXD ini di buatan dari Canonical, di mana Canonical erat kaitannya dengan Ubuntu sebagai Linux Container Hypervisor. Seperti yang kita sudah bahas topik teori beberapa waktu yang lalu, hypervisor. Jadi Canonical menyebutnya sebagai Fast, Dense, and Secure Container Management for Ubuntu. Jadi di sini LXD ini digunakan sebagai container management di sistem operasi Ubuntu. Bagusnya LXD ini kita bisa memilih sebuah image yang akan digunakan. Jadi ada banyak image, ya kita bisa memilih image yang mana yang kita gunakan sebagai basic dari container management kita. Meski misalnya OS yang kita gunakan itu Ubuntu, tetapi kita bisa gunakan LXD dengan image CentOS. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalian akan menggunakan test cPanel yang hanya tersedia di CentOS, tetapi kita bisa menggunakannya di Ubuntu dengan manajemen kontainer tersebut. Jadi kita tidak perlu dual boot untuk menggunakannya. Oke, jadi simulasi ini kalian akan berada sebagai root di dalam sistem operasi ini, simulasi ini, dan sudah terinstall LXD sebagai manajemen kontainer sistem operasi yang kita pakai. Jadi di sini adalah Ubuntu. Oke, kemudian lanjut. Di sini saya akan menjelaskan, nanti kalian praktek sendiri ya. Saya hanya akan menjelaskan di sini. Yang pertama, your first container LXD is image based. Jadi LXD itu berbasiskan image. Namun secara default tidak ada image yang dimuat ke dalam penyimpanan image seperti yang kita bisa lihat dengan perintah ini. Image apa saja yang kita punya di dalam sebuah kontainer di sistem operasi Ubuntu. Jadi LXD mengetahui 3 default image server. Yang pertama Ubuntu, kemudian Ubuntu Daily, dan image. Ada 3 yang diketahui oleh LXD. Kemudian stable Ubuntu image kita bisa melihat dengan perintah ini. LXC image list Ubuntu. Jadi Ubuntu yang stable release kita bisa melihat dengan perintah ini. Kemudian perintah yang kedua ini untuk launch kontainer pertama yang kita bisa sebut sebagai first. Jadi ini kontainer first. Kita menyebutnya kontainer first yang menggunakan Ubuntu 18.04. Jadi perintahnya ini. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah mengetik perintah ini, maka kontainer yang baru akan terlihat dengan perintah ini. Kita menggunakan perintah ini untuk melihat kontainer yang baru kita buat tadi. Kemudian running state details configuration required. Nah, ini untuk melihat konfigurasi dari kontainer kita yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian next. Limiting resource. Jadi ini fungsinya untuk membatasi resource yang kita punya atau yang akan kita gunakan. Jadi tidak semua resource kita pakai gitu. Jadi by default container comes with no resource limitation. Jadi secara default tidak ada limitasi dari resource yang akan kita pakai. Jadi ini adalah untuk membatasi resource-nya. Kemudian untuk mengapply
memory limit untuk yang akan kita gunakan. Misalnya di sini yang akan kita gunakan hanya 128 mega. Jadi dengan perintah ini, kemudian untuk mengkonfirmasi kembali yang akan kita apply dengan perintah ini. Jadi di sini untuk melimit resource yang akan kita gunakan. Kemudian next, snapshot. Jadi di sini juga saya kurang tahu apakah kita pernah bahas atau belum di praktikum sebelumnya. Kalau nggak salah sudah sih, snapshot, backup dan restore. Jadi LXD support untuk snapshotting dan restoring container snapshot. Jadi untuk ya bahasa awamnya backup restore lah. Jadi before making a snapshot, jadi kita sebut backupannya itu snapshot dengan perintah seperti ini awalnya. Ini kita update dulu untuk snapshot yang akan kita backup. Jadi ini tadi ingat ya, first itu adalah kontainer yang kita buat, namanya tadi first, kontainer yang kita buat. Jadi first ini bukan sebuah perintah tetapi nama kontainer. Kemudian kita update dan clean kontainer tadi, kita buat backupannya. Setelah kita buat backupannya, kita clean dengan perintah ini. Kemudian kita hapus let's break or container. Jadi kita hapus kontainer yang first tadi, kita konfirmasi, kemudian exit. Kita konfirmasi, kemudian exit, kemudian and restore everything to snapshot stage. Nah, untuk merestore yang tadi, untuk merestore yang sudah kita snapshot tadi dengan perintah ini, dan kita konfirmasi lagi. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa backup dan restore kontainer yang kita sudah buat. Kemudian lanjut creating image, untuk membuat sebuah image. Jadi seperti yang mungkin kita perhatikan sebelum tadi, LXD itu kan berbasis image, yaitu semua kontainer harus dibuat dari salinan kontainer yang sudah ada atau dari image yang sudah ada. Jadi kalian dapat membuat sebuah image baru dari kontainer yang sudah ada, atau kita sebut sebagai kontainer snapshot. Jadi kontainer snapshot. Kemudian untuk mempublikasikan snapshot tersebut, snapshot clean tadi yang kita sudah buat, from a new image, ini sebelumnya sebagai image baru dengan alias atau nama lain yang lebih user friendly, seperti clean Ubuntu. Kita membuat sebuah image baru dengan nama yang lebih user friendly. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah buat snapshot first, ini kan yang tadi kita membackup snapshot first ini dengan nama clean. Jadi di sini kita akan membuat alias clean Ubuntu. Kita membuat nama lain dari snapshot atau image yang baru kita buat. Kemudian first container just delete itu ya. Jadi ini untuk mendelete, menghapus kontainer. Jadi kita tidak bisa langsung menghapus, tetapi kita harus stop dulu. Kita harus stop dulu yang first tadi. Kita harus stop dulu, kemudian kita delete full. Kita delete full kontainer yang namanya first tadi. Jadi sekarang kita punya nama kontainer namanya clean Ubuntu tadi, karena kita sudah buat di sini aliasnya. Nah, kemudian untuk menjalankan kontainer yang baru kita buat tadi dengan perintah ini, launch clean Ubuntu second. Oke, lanjut untuk mengakses file dari kontainer. Jadi untuk mengakses file dari kontainer, jadi untuk menarik to pull a file from container. Jadi untuk menarik file dari kontainer, kalian bisa menggunakan perintah lxc file pull seperti ini. Jadi untuk menarik, ini fungsinya untuk menarik file dari kontainer yang kita gunakan tadi. Kemudian let's add an entry to it, kita masukkan
entry-nya, kemudian and push it back where it came from. Jadi ini semuanya fungsinya untuk mengakses langkah-langkah untuk mengakses file dari kontainer yang kita sudah buat. Dan jangan lupa terakhir, kalau misalnya kita mau delete itu pakai lexi delete. Oke, kemudian selanjutnya untuk menggunakan remote image server. Jadi kita bisa meremote sebenarnya. Jadi alat klien Alexi Client Tool. Jadi Alexi Client Tool ini mendukung multiple remote. Jadi remote tersebut dapat berupa server image yang read only, statusnya read only, atau misalnya host LXD yang lainnya. Jadi seperti itu, LXD upstream menjalankan satu server semacam itu di sini. Kalau kalian mau melihat image-nya, kalian bisa buka akses link ini. Kemudian Linux container ini yang menyajikan serangkaian image yang dibuat secara otomatis untuk berbagai distribusi Linux. Jadi bukan cuma Ubuntu saja, banyak distribusi Linux yang ada. Jadi ini akan ditambahkan dengan LXD default, tetapi kalian dapat menghapusnya atau mengubahnya jika kalian tidak menginginkannya. Nah, jadi kalau melihat dulu, you can list the available image with perintah ini untuk melihat image yang tersedia dalam kontainer tersebut. Nah, and spawn a new CentOS 7 container with ini. Jadi kita membuat me-launch kontainer baru yang hanya support di CentOS 7. Yang punyanya CentOS 7 tetapi di dalam sistem operasi Ubuntu ini. Jadi kemudian kita konfirmasi, kemudian kita untuk mendelete-nya, menghapus, kita pakai ini, perintah ini. Dan semua konfigurasi remote bisa kalian lihat di dengan perintah ini, LXD remote list. Kemudian selanjutnya interact with remote LXD server. Jadi untuk langkah ini untuk meremote LXD server, jadi kalian membutuhkan session kedua. Jadi kalian membutuhkan server lain intinya. Ini kan kita punya server. Kita punya server yang kita gunakan untuk sebagai sebagai LXD kontainer kita. Nah, untuk mengakses server ini kita butuh server lain. Tapi karena ini simulasi lab, jadi di sini dia mengatakan bahwa kamu butuh sesi kedua, demo. Ini kan demo, sesi kedua. Tinggal klik yang ini, yang here ini. Kita klik, nanti dia akan membuka sesi baru di sampingnya. Sesi baru. Jadi ingat, sebuah sesi itu hanya berlaku 30 menit. Jadi kalian hanya beri waktu 30 menit untuk melakukan praktikum ini. Oke, sekarang sudah ada. Ini sesi kedua. Jadi kalau kalian di sini lihat beda namanya. Ini yang pertama tadi, root at try it striking. Kemudian yang kedua ini adalah root try it open. Oke. Jadi untuk meremote LXD server ini kita butuh sesi yang baru tadi. Kemudian copy pastekan LXD remote dengan perintah LXD remote add di bagian atas halaman sesi tersebut tadi ke halaman yang ini. Jadi intinya gini. Jadi intinya untuk meng-add remote-nya tadi menggunakan LXD remote add. Jadi kita buka yang sesi kedua tadi yang baru kita buka, ini LXD remote add. Ini kita copy pastekan ke sini. Jadi dia copy pastekan perintah ini from top a new session into shell for your old session. Jadi yang ini, yang sesi kedua tadi ini kita copy pastekan ke sini. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga bahwa mungkin diperlukan beberapa detik untuk daemon LXD ini, LXD yang baru untuk melisten jaringan dari yang sesi kedua tadi.
Jadi kalau misalnya pokoknya sampai nanti di sini dia mengatakan sampai ada jawaban dari server kedua tadi. Jadi kemudian setelah itu kalian bisa meremotnya. Pada titik ini Anda dapat membuat daftar kontainer jarak jauh, remote container dengan perintah ini. Dan untuk image-nya dengan perintah ini. Jadi kayak gitu. Jadi di sini langkah-langkah untuk meremot dari LXD container yang ada di Ubuntu tadi. Oke. Kemudian ini terakhir cuma untuk feedback. Jadi saya menemukan lab ini sebagai alternatif karena rata-rata dari teman-teman sendiri itu untuk lab juara GCP-nya itu Quick Lab kemarin kan sudah pada habis. Saya tadi baru coba kayaknya ada yang session 3 untuk juara GCP, tapi saya belum coba menggunakan apakah masih bisa dengan model yang lama atau sudah nggak bisa. Jadi mungkin saya dengan tim asisten untuk mencobanya dulu, nanti baru kita lempar ke teman-teman sekalian. Jadi untuk praktikum hari ini kita menggunakan online lab dulu yang sudah ada dari Canonical untuk menggunakan Linux container. Oke, untuk materi hari ini saya rasa cukup, nggak usah lama-lama biar nggak capek juga nguploadnya kalau misalnya sampai ratusan mega. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan tinggal langsung di Classroom saja kita lanjutkan diskusinya. Atau misalnya secara lebih baik di Classroom biar semuanya bisa tahu jawabannya kalau misalnya ada yang punya pertanyaan yang sama. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selamat beribadah dan jangan lupa berdoa segera pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bertemu kembali di dalam sesi yang nyata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.